Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riana SEMAB. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Nah, selama 1 semester ke depan, kita akan belajar tentang akuntansi dan bisnis. Dan pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Buat apa sih, Bu, kita belajar yang namanya akuntansi dan bisnis? Apakah eh, tujuannya kita untuk belajar di sini apa gitu kan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menggambarkan ciri dasar dari suatu bisnis itu apa. Lalu yang kedua, kita menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis. Tentunya kita dalam sebuah bisnis itu mempunyai eh, fungsi untuk harus ada yang namanya peran akuntansi karena itu sangat penting. Lalu yang kedua, menggambarkan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Lalu yang keempat, menggambarkan profesi akuntansi. Di sini akuntan banyak ya profesinya ya, tidak hanya ada akuntan publik, tapi ada akuntan pendidik juga seperti itu ya. Nanti akan Ibu jelaskan. Lalu kelima adalah menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana praktiknya. Dan keenam, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menetapkan persamaan akuntansi dan menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut. Dan yang ketujuh, yaitu menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi bisnis dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Ini sangat menarik ya belajar tentang transaksi-transaksi bisnis, tapi kita belajar di sini lalu menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan tersebut saling berhubungan dan terakhir menggunakan rasio utang terhadap yang namanya ekuitas. Nah, teman-teman, di dalam sebuah bisnis itu ada tipe-tipe bisnisnya. Yang pertama ada namanya bisnis perdagangan, ada bisnis manufaktur, dan bisnis jasa. Dan ini untuk pencatatan akuntansinya tentunya berbeda setiap jenis bisnisnya. Nanti mulai dari laporan keuangan bisnis perdagangan itu akan berbeda dengan bisnis manufaktur dan tentunya juga beda dengan bisnis jasa. Apa aja sih Bu contoh-contoh bisnis perdagangan? Mungkin kita sudah sering kenal ya teman-teman ya atau sering belanja gitu ya. Bisnis perdagangan misalnya kayak Alfamart gitu ya, itu salah satu contoh usaha perdagangan. Jadi kalau perdagangan itu biasa contoh produknya makanan gitu ya, elektronik, pakaian, buku. Nah, tapi kalau perusahaan bisnis manufaktur itu contoh perusahaannya kayak General Motor, Intel gitu ya. Terus juga sepatu yang kita pakai gitu ya. Terus minuman Coca-Cola itu merupakan salah satu bisnis manufaktur. Dan terakhir ada yang namanya bisnis jasa. Bisnis jasa tentunya adalah yang dijual adalah jasanya. Nah, contohnya adalah kayak perusahaan Disney gitu ya. Jadi produknya adalah berupa hiburan. Pasti kalian suka nonton kan ya produk-produk dari Disney. Lalu yang selanjutnya, tipe organisasi bisnis itu terdiri dari perusahaan perorangan yang dimiliki hanya satu orang. Nah, di sini tipe organisasi bisnis perusahaan perseorangan itu mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Apa aja, Bu, kelebihannya? Kelebihan untuk perusahaan perseorangan itu pertama adalah dia mudah mengorganisasikan. Nah, lalu juga cenderung biaya mengorganisasikan rendah. Ini merupakan kelebihan dari perusahaan perseorangan. Bedanya dengan lalu yang ada namanya kelebihan, tentunya juga ada kekurangan dong ya. Nah, kekurangannya dari perusahaan perseorangan ini biasanya sumber keuangannya sangat terbatas, lalu juga kewajiban terbatas juga untuk perseorangan ini. Nah, ada lagi nih, tadi kan ada perusahaan perseorangan, selanjutnya ada yang namanya perusahaan persekutuan atau partnership yang biasanya dimiliki bukan tidak hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang. Biasanya dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, di sini biasanya kelebihannya yaitu pertama dia mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan perusahaan perseorangan tentu dong, karena kan orangnya lebih dari satu ya, otomatis sumber daya keuangannya harusnya lebih. Lalu yang kedua adalah kelebihannya keahlian manajerial mereka bertambah. Nah, adapun kekurangannya biasanya kewajibannya menjadi tidak terbatas karena banyak tadi kan orang yang punyanya lebih dari satu.
Nah, buku buku yang kita pakai ini berdasarkan materi yang Ibu jelaskan itu Ibu ambil dari buku Warren Reeves edisi 21 ya, akuntansi 21. Nah, lalu selanjutnya tadi ada perseorangan, ada persekutuan, lalu jenis organisasi bisnisnya yang ketiga adalah korporasi atau corporation. Di sini dia biasanya merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Adapun kelebihannya, yang pertama, kemampuan sumber dana yang besar dan menerbitkan saham biasanya karena dananya otomatis lebih besar. Nah, kekurangannya biasanya kena pajaknya 2 kali atau double tax. Ini kekurangan dari tipe organisasi bisnis ini. Nah, selanjutnya ada namanya strategi bisnis. Di dalam akuntansi kita mempelajari namanya strategi bisnis juga. Apa sih Bu itu namanya strategi bisnis? Strategi bisnis merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya dalam rangka tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Kan kita kalau punya usaha itu otomatis pengennya going concern ya, usaha kita keberlanjutan. Nah, untuk keberlanjutan tersebut, kita harus mempunyai strategi yang harus kita gunakan di dalam perusahaan. Nah, strategi bisnis itu biasanya bisa kita gunakan strategi low cost strategi atau biaya rendah, yaitu perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima dan biaya yang lebih rendah dari pihak pesaingnya. Dan karena kalau pakai low cost strategi ini cenderung kita eh, makanya biayanya lebih rendah atau kita main di kuantitas gitu ya. Contohnya kayak Walmart, South Airlines gitu ya. Kita mainnya atau kalau sekarang itu kayak di AirAsia gitu kan itu merupakan low cost strategi di mana dia biasanya lebih murah dibandingkan pesaingnya. Lalu yang kedua ada namanya strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi di sini perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik. Jadi ada perbedaan dibandingkan yang lain, sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga tinggi. Jadi orang nggak masalah walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain, tapi karena memang ada suatu keunikan itu ya nggak no problem gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita belajar namanya value chain atau rantai nilai, yaitu serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambahkan nilai value bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Nah, kalau yang namanya proses produksi ya teman-teman ya, biasanya kan di sini ada yang namanya masukan ya inputnya, lalu proses bisnis jadilah suatu produk atau jasa yang kita akan memberikan yang namanya added value atau nilai pelanggan ya kepada pelanggan kita. Nah, ada juga yang namanya pihak yang berkepentingan atau business stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan yang merupakan individu atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja sebuah bisnis ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau yang namanya informasi akuntansi, proses penyediaan informasi ada stakeholdernya, ada pemilik internal ya, manajer, pegawai internal ya, lalu ada eksternal, siapa yang membutuhkan informasi ini ya seperti kreditor ya, pemerintah, pelanggan gitu ya. Makanya sistem informasi akuntansi ini kita harus menyiapkannya sebaik mungkin sehingga bisa informasi yang kita bagikan itu bisa diterima. Nah, adapun etika bisnis yaitu merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Yang pertama adalah kita eh, menghindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Lalu pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang yang namanya usaha, lalu bisa dihadapkan kalian bisa saja dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Nah, yang namanya profesi akuntansi di sini ada akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, bisnis atau organisasi nirlaba terikat, itu contohnya akuntansi privat. Lalu akuntan yang berikut stafnya menyediakan jasa yang berdasarkan imbalan kerja disebut pada akuntansi publik ya. Lalu bidang akuntansi khusus yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Jadi lebih luas ya untuk profesi akuntan tersebut.
Nah, di dalam kita menyusun nanti membuat laporan keuangan, tentunya ada standar yang harus kita gunakan. Standar yang harus kita gunakan adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, yaitu prinsip akuntansi yang diterima umum. Di sini adalah konsep entitas bisnis membatasi data ekonomik dalam sistem informasi akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Jadi ada standar yang harus kita gunakan. Lalu juga konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada pencatatan akuntansi. Ada juga konsep objektivitas yang mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Lalu juga konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomik dicatat dalam rupiah atau dolar. Jadi satuan mata uang itu sangat penting. Kita harus tahu dong itu rupiah atau dolarkah ya. Jadi jangan sampai itu terlupakan. Nah, mulai teman-teman kita belajar tentang persamaan akuntansi atau di sini persamaan akuntansi adalah equationnya harta sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik atau aset equal liability plus equity gitu ya. Jadi nilai harta itu harus balance antara total dari kewajiban dan ekuitas pemilik. Nah, harta sendiri atau aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu kewajiban adalah hak dari kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Dan ekuitas pemilik adalah hak dari pemilik tersebut. Jadi di dalam sebuah perusahaan pasti ada namanya transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis ini merupakan peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan ya, atau memperoleh hasilnya. Jadi kalau kita di dalam proses bisnis tidak mungkin kita tidak mempunyai profit kan. Jadi kita pasti menghasilkan produk ingin mendapatkan namanya profit itu sendiri kayak gitu. Nah, ini contoh dari transaksi bisnis ya. Ini Ibu jelaskan, misalnya pada 1 November 2005, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang diberikan nama Net Solution. Nah, di sini Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Nah, untuk persamaan akuntansi sendiri kan harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, ketika transaksi bisnis Chris Clark menyetor 25.000 ke bank, otomatis yang untuk persamaan akuntansi apa saja yang berpengaruh kan ya, apa saja yang berubah. Nah, ketika kita menyetor uang ke bank, otomatis di sini yang berpengaruh adalah kasnya dari sisi harta itu kalau dari sisi pasifanya adalah modal ya. Jadi ketika kita menyetor 25.000 ini modal kita akan bertambah, tetapi kas kita juga akan bertambah karena kita mendapat 25.000 seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ini Net Solution menukarkan 25.000 untuk tanah. Nah, ketika kita punya uang, terus kita tukar untuk tanah, otomatis kan kita itu kayak kita membeli tanah, kita dapat tanah, tapi uang kita akan berkurang. Nah, untuk persamaan akuntansinya akan mengurangi uang kas, tapi akan menambahkan dari sisi tanahnya. Jadi dia akan balance ya. Jadi dalam akuntansi itu harus ada keseimbangan antara balance antara aktiva dan pasiva. Nah, ini ketika balance dia nilainya akan nol kan ya, min 20.000 kas kita berkurang, tapi di sisi lain uang tadi sebenarnya nggak berkurang, tapi dijadikan menjadi tanah, kayak gitu kan. Nilainya akan balance. Nah, balance-nya berapa? Yaitu nilainya tetap 25.000 ya. Nah, lalu C transaksi ketiga adalah Net Solution membeli perlengkapan $1.350 dan akan dibayar kemudian. Nah, ketika kita beli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita akan bertambah, tapi kita di sini posisinya adalah ngutang. Jadi uang kas kita tidak berkurang, tapi yang bertambah adalah dari sisi kewajiban atau utang dagang gitu ya. Nah, jadi dia tetap balance, dapat perlengkapan, tapi itu di sisi debitnya, di sisi kreditnya yaitu kewajiban kita yang akan bertambah. Selanjutnya, yang ketiga,
ini keempat, sorry, Net Solution menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan $7.500 dan diterima tunai. Nah, ketika menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dan kita dapat imbalan sebesar $7.500 dan diterima tunai, itu otomatis kita dapat uang kan, dapat 7.500. Otomatis dari sisi debit atau dari sisi aktiva yaitu harta kas tadi akan bertambah sebesar 7.500 dan karena kita sudah menyediakan jasa, dari sisi ekuitas kita juga bertambah. Untuk apa? Untuk atas pendapatan jasa. Nah, lalu transaksi kelima yaitu net solution membayar beban-beban berikut. Ada beban gaji, beban sewa, utilities, sama dan lain-lain ya. Nah, ketika kita bayar beban, otomatis yang akan berkurang adalah uang kas kita. Total dari keseluruhan ini yaitu 2.125 yaitu beban gaji ya, beban sewa, beban utilitas itu keseluruhannya yaitu 3.650 yang akan mengurangi dari nilai modal itu sendiri ya, karena merupakan beban-beban. Nah, transaksi keenam yaitu Net Solution membayar $950 kepada kreditor. Nah, ketika kita bayar $950, itu kita akan mengurangi kas kita karena kita uang kita berkurang. Tetapi di sisi lain juga hutang kita yang tadinya ada hutang, tapi karena kita sudah bayar, itu hutang kita akan menjadi berkurang juga. Nah, yaitu sebesar 950 ya. Jadi dari sisi eh, debitnya mengurangi 950 dan sini sisi kewajibannya mengurangi 950 dari sisi harta ya. Debit yaitu aktiva atau aset, sini di sisi ke pasifa yaitu sisi kewajiban akan mengurangi 950. Jadi dia balance ya antara debit dan kreditnya. Lalu yang ketujuh, pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa hanya 550, berarti 800 telah habis dipakai. Nah, di sini teman-teman ya, ketika 800 tadi dia mengurangi nilai perlengkapan, lalu 800 di sini juga mengurangi beban perlengkapan. Lalu transaksi yang terakhir yaitu pada akhir bulan Kris menarik $2.000 kas untuk keperluan pribadi. Nah, ketika kita menarik uang, otomatis uang yang berkurang adalah kasnya. Dari sisi kas atau dari sisi harta akan berkurang 2.000, lalu dari sisi eh, kewajiban dan ekuitasnya atau dari sisi pasifanya yang akan berkurang adalah dari sisi modal. Itu mengurangi 2.000 seperti itu ya. Nah, adapun pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik ya, ekuitas pemilik itu akan berkurang apabila terjadi penarikan pemilik beban, gitu ya. Penarikan pemilik, sorry. Lalu akan bertambah dengan adanya investasi pemilik. Lalu selain itu juga ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya namanya beban, lalu juga bertambah apabila terjadinya pendapatan. Makanya ketika pendapatan itu lebih besar dari beban, dia akan menghasilkan yang namanya laba bersih. Nah, di sini laporan keuangan teman-teman ya, laporan keuangan sebenarnya ada 5 ya laporan keuangan. Yang pertama ada dalam income statement atau laporan laba rugi, yaitu berisi tentang ringkasan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi tentang laporan laba rugi. Lalu ada yang namanya laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Di sini ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Lalu ada juga namanya balance sheet ya, atau laporan neraca atau statement of financial position yang berisikan tentang daftar harta, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Nah, yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow, yaitu ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Dan ada satu lagi laporan keuangan yaitu namanya CALK ya, atau notes catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi keseluruhan kita nanti dalam satu pertemuan ini, dalam satu pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan secara rinci dalam membuat yang namanya laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, laporan arus kas, seperti itu teman-teman ya, lebih rinci. Nah, ini kayak gini ya, ini laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang itu tentunya akan berbeda formatnya. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk
perusahaan jasa ya, net solution. Jadi formatnya hanya pendapatan itu dikurangi dengan seluruh beban. Dapatlah dia yang namanya laba laba bersih. Selanjutnya ada yang namanya laporan perubahan modal. Ini formatnya. Lalu ada laporan neraca ya, di mana aktiva itu akan balance dengan kewajiban ditambah ekuitas ya. Nah, dia nilainya pasti balance. Dan kalau di setiap pembuatan laporan keuangan, jangan lupa ini kayak kalian harus tahu perusahaannya perusahaan apa, lalu jenis laporan apa, dan jangan lupa satuan mata uang rupiah ya per tahun berapa seperti itu. Nah, ini arus kas ya, arus kas formatnya ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini dalam kita nanti membuat laporan keuangan, otomatis laporan keuangan itu mempunyai arti tersendiri yang bisa dibaca orang. Nah, adapun itu kita bisa melihat yang namanya rasio ya. Nah, contohnya di sini ada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu dengan caranya bagaimana menghitungnya, yaitu total kewajiban ditambah total ekuitas. Lalu, di sini ada tipe ibu rangkum lagi. Tadi kita belajar hari ini yang itu tentang tipe-tipe bisnis. Ada bisnis manufaktur ya, bisnis perdagangan dan bisnis jasa. Lalu tipe organisasi bisnis ada perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan korporasi. Nah, strategi bisnis ada kita belajar juga value chain ya, bisnis stakeholder, lalu perilaku etis pada prinsip-prinsipnya, ada profesi akuntansi. Nah, terus juga yang kita belajar GAP ya, General Effective Accounting Principle, di mana kayak kebijakan yang harus kita ambil ya, konsep-konsep ini. Itu konsep entitas bisnis, konsep biaya, konsep objektivitas, konsep unit ukur. Lalu harus kita pahami persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liability plus owner's equity, atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, satu lagi, transaksi bisnis biasanya akan mengubah kondisi keuangan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini kurang ya. Ada satu lagi namanya CALK ya, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca dan laporan arus kas. Lalu yang terakhir tadi Ibu menjelaskan tentang rasio utang terhadap ekuitas. Ibu rasa sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas satu-satu bagaimana kita siklus dari akuntansi itu sendiri. Semoga bermanfaat teman-teman hari ini. Apabila masih ada yang belum memahami, mungkin bisa langsung eh, tanya ke Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami semuanya ya.